Anda masih bersama kami di Political Show dalam tema Undang-Undang TNI Disahkan. Sejumlah polemik dan juga penolakan pun berlaku di tengah masyarakat. Kita langsung minta ke Mas Isnur untuk tanggapan dari Mas Farhan tadi. Mas Isnur, tadi kan disebutkan oleh Mas Farhan ya tidak masalah dengan Undang-Undang TNI karena sudah inline dengan tugas-tugas TNI dan juga ini bentuk kekhawatiran dari masa Orde Baru. Ini Anda melihat apakah benar ini bayang-bayang Orde Baru Ya, yang bukan hanya ditetapkan? Orde Baru, Mas. Selama 2004 sampai 2025, YLBI banyak mendampingi masyarakat dan berhadapan langsung dengan tentara di urusan-urusan masyarakat. Di urusan penggusuran tanah, tentara ikut terlibat. Di urusan sekarang buka lahan masyarakat adat di Papua, tentara ikut terlibat. Ngancam-ngancam masyarakat di mana-mana. Ini kok nggak dievaluasi? Ini kok nggak dibahas? Harusnya DPR sebagai wakil rakyat itu mendengarkan apa sih masalahnya. Sehingga kemudian ketika membuat undang-undang, tahu aspirasinya. Ada banyak kasus misalnya, kejadian pembunuhan dan lain kepada masyarakat oleh oknum atau anggota. Itu nggak selesai perkaranya. Perkara pembakaran misalnya di Karo, jurnalis, itu kan sulit sekali kita mengungkapkannya. Kenapa? Karena tentara masih mau pakai belati militer. Sekarang itu yang paling utama, mandat reformasi, kok belum dibahas, nggak direvisi-revisi, gitu. Ada banyak masalah seputar tentara yang selama ini masyarakat YLBHI keluhkan dalam banyak laporan, dalam banyak desakan, DPR nggak mengesahkan gitu. Artinya apa? DPR tidak mewakili aspirasi masyarakat. Dari mana dia menyusun draft? Ada nggak riset? Nanya ke masyarakat, nanya ke kampus-kampus. Ada nggak referensinya selama ini? Banyak sekali disertasi yang dipakai untuk mengutip dan menjadikan rujukan di DPR. Nggak dipakai, Mas. Makanya naskah akademik jadi sangat sempit. Tergantung kepentingan apa dan siapa di situ. Yang kedua, kita sepakat ada banyak masalah di tantangan di pertahanan ke depan. Pertanyaannya, 20 tahun itu juga masa yang lama untuk revisi. Pertanyaannya kemudian, kenapa tergesa-gesa di 30 hari? Kenapa nggak membuka ruang yang luas untuk mengkaji, mendengarkan para ahli, para akademisi, masyarakat sipil untuk mendengarkan. 30 hari waktu yang sangat singkat untuk masyarakat memahami draft yang mana. Jadi tuduhan-tuduhan hoax, tuduhan-tuduhan tidak paham undang-undang karena DPR tidak ngasih undang-undangnya. Setiap pembahasan bahkan sampai sekarang nih, masyarakat bertanya, mana draftnya yang udah disahkan di paripurna? Nggak ada. Terus masyarakat bisa tahu dari mana maksud Anda, pembahasan Anda, kesepakatan Anda itu nggak ada. Tapi berarti bukan Presiden dan TNI kan yang pengen dwi fungsi ABRI itu. Pertanyaannya kemudian, proses yang 30 hari itu dimulai dari mana? Tiba-tiba DPR memasukkan itu menjadi prolegnas yang sebelumnya di prolegnas nggak ada, itu karena apa faktornya? Proses prolegnas itu, Mas, kan panjang pembahasan pemerintah dan DPR, kajian-kajiannya serius, mendalam mana yang prioritas. Ketika prolegnas disahkan, kemudian tiba-tiba di Februari ada usul baru. Dia potong kompas di ujung. Dan tiba-tiba jadi prioritas pertama. Di tengah banyaknya sekali kebutuhan masyarakat, undang-undang yang udah lama nggak disahkan. Undang-undang masyarakat adat, undang-undang pekerja rumah tangga, 19 tahun itu nunggu masyarakat. Jadi ada proses yang kira-kira sangat unfair di DPR. Dan jangan lupa, jangan anggap kewenangan undang-undang itu hanya kewenangan DPR. Itu penyesatan informasi yang bahaya sekali. Masyarakat, rakyat semuanya berhak dan bahkan DPR wajib memfasilitasi, kata MK ya, di semua tahapan. Di tahapan pengusulan, di tahapan penyusunan, di tahapan perancangan, di tahapan pembahasan, di tahapan pengundangan. Di level mana masyarakat dilibatkan? Masyarakat sipil, ada beberapa NGO diundang ke DPR. Itu 2 hari sebelum, setelah ketok semua pasal-pasal mau disahkan, ada revisi-revisi dikit lah. Pertanyaannya, kampus mana yang dilibatkan lagi? Jadi proses yang sangat cepat ini menutup ruang kemungkinan masyarakat memahami. Masyarakat untuk terlibat, masyarakat memberikan masukan, masyarakat memberikan protes-protes kecil, nggak ada, Mas. Termasuk mengusulkan pasal-pasal yang penting bagi masalah selama ini ada di tengah-tengah lapangan. Misalnya gini, ada banyak tantangan ya. Contoh, di berbagai ranah militer, itu ada banyak kapasitas yang juga sipil bisa terlibat. Misalnya ya, ada banyak kepentingan kemampuan IT. Itu kan sipil yang punya banyak kemampuan duluan dibanding militer. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang sipil ini masuk dan terlibat di ketentaraan? Apakah mereka harus seperti cara prajurit? Caranya, tinggalnya, latihan fisiknya, atau cara yang berbeda? Itu kan nggak dijawab. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan. Misalnya yang lebih patah lagi, kesejahteraan anggota. Dulu 49, itu pasal 49, pasal yang sangat diperjuangkan oleh masyarakat sipil, oleh Munir. Kalau Anda profesional, makanya di pasal tentang profesional, apa sih? Dia disejahterakan. Pertanyaannya, saat pembahasan undang-undang TNI, dibahas nggak sih? Bagaimana caranya undang-undang ini, apakah
undang-undang cukup menjawab tantangan kesejahteraan? Kan enggak. Oke. Artinya apa? Artinya ada banyak persoalan yang kemudian nggak dibahas, malah sekarang membahas dengan cara masalah baru. Baik. Dan potensial menimbulkan masalah baru ke depan. Tapi Terima sayang kasih. sekali tidak bisa dijawab oleh Komisi Nggak 1 ada, DPR. nggak karena kita ada. sudah Kemarin saya mengundang dialog dengan beberapa dalam dialog pada anggota hari ini. DPR misalnya dengan Pak termasuk Dev, Panja. dengan Panja, dengan banyak lain. Saya kasih Pak, ini masalah ABCDE. Pak, ini juga di sini ada pengaturan, kok bisa sih pengaturannya PP dan Perpres? Oke. Dia sendiri nggak bisa menjawab. Hmm. Tapi kan udah kepalang diketok gitu. Pertanyaannya bagaimana kita menjawab masalah yang udah diketok? Apakah besok kita buat lagi, draft RUU TNI lagi, bulan Maret? Kan sayang sekali. Proses yang sangat suci ini, yang sangat mulia ini, tapi dipaksakan dalam waktu yang singkat, akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Akhirnya apa? Masyarakat marah. Marah di prosesnya, Oke. marah di substansinya. Substansi sendiri bingung, substansi yang mana ya? Gitu. Baik. Begitu. Baik, nampaknya sejumlah penolakan dari masyarakat termasuk mahasiswa ini relevan begitu Sangat dengan statement relevan, Anda. sangat relevan. Termasuk ada 7 mahasiswa Mas dari UI yang Persis, menggugat ke Mahkamah Konstitusi. persis. Kita lihatkan Dan langsung grafisnya berikut Kejadiannya ini. Mas, kejadiannya hampir Ya. seluruh undang-undang Mas. Draft KUHP, draft Omnibus Law, draft undang-undang KPK yang semua dibahas secara kilat, nyata dan fakta sesuai protes masyarakat, kemudian menimbulkan masalah yang besar. Baik, kita lihat bersama grafisnya berikut ini pemirsa, kami tampilkan di mana sudah ada ya 7 mahasiswa UI yang menggugat uji formil Undang-Undang TNI. Beberapa waktu lalu kita bacakan bersama di grafis berikut ini. Untuk revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan di paripurna, di Ketok Palu, di mana disebutkan di sini azas keterbukaan yang menjadi unsur cacat formil dalam Undang-Undang TNI. Saya langsung minta respon dari Pak Wenas dengan adanya langkah dari 7 mahasiswa ini menggugat Undang-Undang TNI. Baik. Respon Anda? Tentunya kita menghargai ya bahwa ketika menyampaikan pendapat, termasuk juga mungkin ketujuh mahasiswa UI tadi menyampaikan ke MK, ini kan adalah hak untuk menyampaikan suara, berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Kita menghargai, memang kita menyadari bahwa di era demokrasi ini apabila ada pandangan yang berseberangan, silakan menempuh dengan proses hukum yang memang sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Tentunya kita juga nanti akan menyiapkan apabila nanti ada judicial review, kita akan menyiapkan tim internal dengan berkonsultasi dengan tim pakar, hukum tata negara ataupun pakar terkait lainnya, dan juga satker-satker satuan kerja di internal Kemhan maupun TNI pun juga akan nanti bersama-sama. Kita tahu kalau ketika ada masalah hukum, ini adalah di bawah Biro Hukum dan Biro Peraturan Perundang-undangan, tentunya berkolaborasi dengan Babinkum TNI. Hanya memang perlu saya sampaikan, tekankan bahwa ketika menyuarakan aspirasi yang berbeda ini, tolong semua elemen masyarakat menghormati bahwa ketika menyampaikan suara ini, kita juga harus menghormati regulasi aturan yang berlaku. Jangan sampai nanti malah berujung ke aksi anarkis, merusak, bahkan ada beberapa instalasi seperti kendaraan dinas TNI, kemudian juga dilakukan sweeping. Ini jelas perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Ini pun juga tidak bisa dibiarkan. Baik. Dan kami menghargai hak demokrasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, tapi tolong caranya pun juga benar. Dan kami juga berharap agar proses tadi yang disampaikan oleh Mas Isnur bahwa kalau bila ada kemarahan karena prosesnya memang menurut sebagian masyarakat dilihat tidak terbuka, tolong disampaikan dengan cara yang juga tidak bersinggungan dengan atau melanggar hukum. Dan jangan sampai juga narasi-narasi yang salah dan menyimpang yang sudah disampaikan itu tidak ditarik kembali. Karena itu menciptakan persepsi negatif dan menyesatkan. Ini bisa berbahaya juga. Karena apalagi tadi ya, disampaikan oleh Mas Farhan masalah cyber. Baik. Ya, kita melihat cyber ini, dengan adanya cyber ini, isu yang tadinya mungkin kecil, tapi karena salah persepsi, akhirnya bisa menjadi besar dan bahkan nanti bisa mengancam kedaulatan negara. Kita tahu bahwa cyber sendiri di Amerika, lagi-lagi saya gunakan Amerika, 2014 itu sudah menjadi korps tersendiri di Angkatan Bersenjata Amerika. Kemudian tahun 2017-2018, negara-negara NATO, termasuk Tiongkok, Rusia, sudah menggunakan konsep multi-domain operation, di mana cyber adalah salah satu domain penting. Baik, saya langsung ke Saya Prof. berharap apapun prosesnya itu sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Kita menghormati setiap aspirasi masyarakat. Terima kasih. Baik, saya langsung minta respon Prof. Susi seberapa nanti dikabulkan oleh MK dengan adanya klaim dari teman-teman mahasiswa, cacat formil, prosedural, material untuk Undang-Undang TNI? Ya, tentu MK akan memeriksa pertama kali adalah legal standing ya. Tetapi bagi saya
Masalah uji formil itu seharusnya legal standingnya itu lebih fleksibel dibandingkan dengan uji material. Karena apa? Karena kalau yang namanya cacat prosedur, maka undang-undang ini berdampak lebih luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya juga sangat mengharapkan MK itu lebih fleksibel untuk menilai legal standing pada uji formil, tidak menyamakan dengan uji material. Tetapi selain itu, saya ingin kembali dalam konteks pembentukan undang-undang, itu ada yang disebut sebagai legislative due process. Dan itu menghendaki dilakukannya derajat deliberasi tertentu. Ya. Kenapa? Karena dengan cara mengatur proses legislasi menggunakan deliberasi tertentu, maka itu diharapkan akan menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Persoalan yang paling besar di Indonesia, pembentuk undang-undang di sini, ingat kalau di Indonesia pembentuk undang-undang bukan hanya DPR loh, tapi juga presiden. Jadi pembentuk undang-undang, persoalan terbesar di Indonesia, mereka semata-mata hanya melihat pada aspek legisme. Apa artinya legisme? Pembentuk undang-undang itu seakan-akan memperoleh legitimasi dari rakyat. Tadi Pak Wenas mengatakan DPR adalah rakyat. Apakah betul seperti itu? Kalau DPR memang merasa dia merepresentasikan rakyat, maka seharusnya dalam setiap pembahasan undang-undang, dia tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik asas pembentukan artinya prosedur, termasuk juga asas materi muatan. Tadi Mas Isnur sudah menyatakan, menurut pasal 96A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka partisipasi itu pada setiap tahapan dan dimulai dari perencanaan. Bukan hanya mulai dari perancangan pembahasan. Kalau kita bicara perencanaan, maka apa artinya prolegnas yang tadi dipotong begitu saja? Tadinya tidak masuk prioritas, tetapi kemudian tiba-tiba ada di tengah jalan, ada surat, masuk menjadi prioritas. Padahal prolegnas itu kita anggap sebagai instrumen perencanaan. Artinya apa? Indonesia itu adalah the planning state, negara yang merencanakan. Tetapi kalau perencanaan, prolegnas bisa dipotong-potong seperti itu, ini akan sangat membahayakan. Nah, akibat dia merasa bahwa dia mempunyai legitimasi, maka seakan-akan DPR atau pembentuk undang-undang itu merasa dapat membuat undang-undang apa saja. Tanpa memperhatikan apa yang disebut sebagai legal efficacy dan rational acceptability. Keberterimaan secara rasional. Apa yang terjadi di masyarakat, eskalasi demonstrasi, itu menunjukkan keberterimaan secara rasional antara pembentuk undang-undang dengan masyarakat yang demo, itu gapnya besar, gapnya jauh. Apa yang menurut pembentuk undang-undang rasional ternyata diterima oleh mereka yang demo itu adalah hal-hal yang irasional. Bagaimana tidak saya misalkan, Mas Isnur, para akademisi yang lain merasa itu rasional. Kalau kami melihat naskah akademiknya sama sekali tidak memperlihatkan pertanggungjawaban ilmiah mengapa satu peraturan itu dibuat. Nah, saya berharap ketika permohonan uji formil ini diajukan ke MK, hakim-hakim konstitusi itu harus membuat sebuah tes apa yang dikatakan sebagai hak prosedural dalam pembentukan undang-undang. Hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan jawaban. Kami ini masyarakat sipil, akademisi, kan baru dimintai tanggapan ketika ini sudah rame. Ketika kita push gitu. Kalau kita nggak push mungkin kita nggak pernah dimintai. Jadi kita tidak tahu gitu ya apa yang sedang terjadi di DPR, apa yang sedang terjadi dengan pembahasan undang-undang TNI. Dan saya ingin memberikan catatan tadi. Pak Wenas mengatakan, dui fungsi harus diperhatikan, dimaknai secara apa. Dui fungsi itu tadi Pak Wenas mengatakan sosial dan politik. Apa yang terjadi di dalam naskah akademik? Sangat dilimitasi pemahaman dui fungsi. Apa? Hanya politik praktis. Sosialnya sama sekali tidak disinggung. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur, itu adalah kegiatan-kegiatan di bidang sosial semua. Nah, jadi ini, kalau kita diminta baca dui fungsi, pahami dui fungsi,
Pak Wenas mengatakan sosial dan politik, Baik. tetapi naskah akademik mengatakan politik praktis saja. Iya. Bagi saya, yang namanya dui fungsi itu harus dikembalikan pada hal yang lebih fundamental Baik. dalam kerangka besar sebuah negara demokrasi, yaitu supremasi sipil atas militer. Baik, nanti saya juga minta pandangan dari Pak Agus setelah jeda dan juga Mas Khairul Fahmi untuk respon bagaimana kemudian mahasiswa sudah menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetap sama kami di Pilihan atau Political Show.